Selamat pagi, adik-adik semuanya. Masih semangat ya. Hari ini tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ya. Nomor yang cantik ya. Pertemuan kita yang ketiga ya, kita akan mendiskusikan bagaimana kita memanfaatkan Microsoft Excel untuk menganalisis umur piutang gitu ya. Kemudian juga melakukan rekonsiliasi bank gitu ya. Nah, mengingat tanggalnya 22 bulan 2 tahun 2022, saya di kehormatan kelompok 2 ya, untuk memaparkan apa yang sudah dikerjakan kelompoknya. Baik, untuk kasusnya sendiri, bisa dilihat yang pertama untuk rekonsiliasi bank. Di sini pada tahun 2005, perusahaan ABC memiliki catatan kas bank seperti yang terlihat di sini, ada buku besar akun kas banknya. Lalu, sedangkan rekening koran untuk mutasi kas perusahaannya yang dicatat oleh bank seperti ini, yaitu rekening korannya. Maaf, Sebentar, Bapak. sebentar. Mohon maaf, yang di rekening korannya itu, kok rekening koran? Betul, rekening koran yang di banknya, itu di bawahnya, rekening koran yang ini. Iya, itu penarikan tunai ada 4 baris ya. Nah itu apa bedanya penarikan tunai di baris keempat, itu kenapa dikredit? Apa mungkin maksudnya setoran? Ya yang itu, yang 800 berapa itu, 70 ya? Sepertinya itu setoran, Bapak. Ada kesalahan mungkin di pengetikannya. Iya, iya. Jadi kalau kita mendebit gitu ya, berarti kita mengambil uang kita ya, menarik. Kalau kita setor itu di bank itu dimasukkan di sisi kredit gitu ya. Berbeda dengan di akuntansi kalau kita punya catatan kas ya. Kalau kita menarik itu kita kredit itu kasnya ya, kas di kredit. Kalau kasnya bertambah, kasnya di debit. Tapi dari sisi bank, kalau kita setor ya, kita nabung di bank, maka uang yang kita tabung atau uang yang kita setor itu bagi bank adalah kewajiban ya, liabilitas sehingga kredit ya. Karena bank berkewajiban untuk memberikan bunga ya. Jadi setoran itu di kredit. Sebaliknya kalau kita tarik itu di debit dana kita, ya, tabungan kita. Makanya kalau punya kartu ATM itu kartu debit gitu ya. Ada tinggal tarik-tarik aja gitu ya. Gitu ya. Mudah mudah dipahami ya. Oke. Ya, silahkan dilanjutkan. Maaf saya interupsi ya. Ya, Bapak. Mohon maaf, Pak. Apakah langsung ke Excel-nya atau liatin soal kasus buat piutangnya terlebih dahulu? Oh, enggak. Kita bahas yang ini dulu. Apa sih namanya ini? Konsiliasinya. Domesili bank ini. Ya, oke, ini kasusnya ya. Jadi ada catatan di buku besar perusahaan dan ada di catatan di bank. Ya, silakan di Excel-nya, silakan. Baik, Pak. Untuk penjelasan Excel-nya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, Pak.
Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai pembahasan soal mengenai rekonsiliasi banknya. Jadi sesuai dengan soal tadi, jadi terdapat rekening koran dan buku besar banknya. Rekonsiliasi bank itu kan untuk menyocokkan apakah transaksi yang ada di rekening koran ini sudah sesuai dengan transaksi yang ada pada buku besar suatu bank. Jadi transaksi-transaksi yang ada di rekening koran ini akan dicocokkan dengan transaksi yang ada di buku besar banknya. Untuk yang pertama, dari sebelah debit yang di buku besar ini yang garis kuning, jadi dicarinya itu dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang ini ya, VLOOKUP itu kurung buka B4 itu di mana merupakan kode dari rekening korannya, yaitu FA-23001 itu. Lalu masuk ke tabel buku besar banknya yang ada di sheet setelahnya. Jadi sheet setelahnya itu nanti di blok ya, di blok dari nomor C transfer sampai dengan kredit buku besar bank tersebut. Lalu karena kita ingin menyocokkan debit pada rekening koran dan juga buku besar banknya, kita titik koma, lalu selanjutnya yang kolom ketiga, yaitu makanya diklik kolom ketiga dan juga false, sehingga menghasilkan seperti yang terlihat pada sheet rekening korannya. Jadi nilai 0 yang terdapat pada buku besar bank ini menunjukkan bahwa transaksi yang ada di rekening koran dan juga buku besar bank itu tidak memiliki perbedaan atau dalam kata lain itu sama, jadi balance. Sementara untuk yang di penarikan di setoran tunai pada transaksi tanggal 7 Februari 2005 di rekening koran itu terdapat perbedaan sebesar 970, di mana pada rekening koran itu ternyata kreditnya 870, sedangkan di buku besar bank debitnya malah 970, sehingga terjadi tidak seimbang antara rekening koran dan juga rekening dan buku besar bank. Lalu untuk cleaningnya juga ada. Lalu untuk yang NA ini merupakan transaksi yang ada di rekening koran namun tidak ada di dalam buku besar bank, sehingga tidak teridentifikasi pada buku besar banknya. Lalu untuk kreditnya juga sama, menggunakan rumus VLOOKUP, di mana VLOOKUP-nya ini sama dengan VLOOKUP di kurung buka kode dari rekening koran, yaitu FA-23001 itu, dan di blok yang di buku besar banknya dari nomor C atau transfer sampai dengan kredit yang di buku besar bank. Lalu karena kita akan mencocokkan kredit dari rekening koran dan juga buku besar bank, jadi kolom yang digunakan adalah kolom keempat, yaitu kolom kreditnya. Setelah itu diketik false, sehingga menghasilkan 1000 dan di copy sampai ke bawah. Lalu untuk uji satunya ini untuk menentukan apakah debit dan kredit yang ada di rekening koran ataupun yang ada di buku besar bank itu balance. Jadi true ini dicari dengan debit yang ada di rekening koran, yaitu D4, sama dengan kredit yang ada di buku besar bank, yaitu D4. Apabila sama besarnya sebesar dari yang diketahui di transaksi tanggal 20 Januari ini kan 1000, sama dengan kredit yang ada di buku besar bank, sehingga uji satunya itu true. Namun apabila
terjadi perbedaan antara debit yang ada di rekening koran dan juga kredit yang ada di buku besar bank, maka akan ada tanda false seperti pada transaksi pada tanggal 7 Februari 2005, yaitu di uji 2 karena terjadi perbedaan antara kredit yang ada di rekening koran dan juga debit yang ada di buku besar bank, yaitu selisihnya sebesar 100. Begitu juga untuk yang ada di buku bank. Jadi untuk mencocokkan apakah buku besar bank ini transaksi yang ada di buku besar bank sama dengan transaksi yang ada di rekening koran, sama juga dilakukan dengan rumus VLOOKUP, lalu kurung buka C4 ini merupakan nomor cek atau transfernya, lalu di blok yang rekening koran di sheet sebelumnya dari tabel kodenya sampai dengan kreditnya, lalu diklik 3 karena menggunakan kolom yang ketiga, yaitu untuk mencocokkan debitnya, lalu false, sehingga menghasilkan 0 yang menunjukkan bahwa debit di rekening koran sama dengan kredit yang ada di buku besar bank. Lalu untuk NA yang ada di di rekening koran yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa transaksi tercatat di buku besar bank, namun transaksi tersebut belum tercatat di rekening koran, sehingga terjadi error. Sehingga untuk rekonsiliasinya, untuk pencocokannya, kembali ke rekening koran terlebih dahulu, karena ada beberapa balik isu ke rekening koran. Ya. Jadi karena ada beberapa transaksi yang belum dari buku besar bank yang belum tercatat ke rekening koran dan begitu juga sebaliknya. Jadi untuk penyesuaiannya dari buku besar bank itu ada yang pertama dari transaksi tanggal 10 Februari itu PB 001 dengan biaya bank sebesar 200 ini akan dipindahkan ke buku bank. Dan juga yang transaksi nomor 1 Maret PB 003 jasa giro ini karena belum tercatat di buku bank akan dipindahkan ke buku bank tersebut. Ke buku bank. Jadi di sini penyesuaiannya. PB 001 biaya bank sebesar 200 di kredit dan PB 003 jasa giro sebesar 150 di debit itu dipindahkan karena transaksi tersebut sebelumnya belum dicatat di buku besar bank, sehingga setelah direkonsiliasi jumlah saldo kas yang tersedia di buku besar bank itu 16.720 sesuai dengan saldo kas setelah rekonsiliasi yang terdapat di rekening koran sebesar 16.720. Nah, ada pertanyaan yang lainnya? Kalau saya lihat itu kok yang di banknya, rekening korannya positif 16.720. Kalau yang di ya, itu apa bedanya buku bank sama itu maksudnya catatan perusahaannya. Yang ini catatan di bank yang dipegang oleh bank. Nah, yang ini kenapa negatif 16? Yang tadi positif 16.720. Yang di worksheet sebelumnya, yang itu. Izin menjawab Bapak untuk Klarifikasi. Ya. untuk soal kasusnya kita kan mencarinya di internet. Jadinya soalnya itu hanya dijabarkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi tanggal sebelumnya itu nggak ada. Jadi terkesan bahwa kasnya itu minus. Seperti itu Bapak. Ya, bisa dinaikkan pelan-pelan yang ini, yang tabel ini. Tabel. Pelan-pelan. Ya, yang ini. Ya. Maksudnya di scroll down ya.
Oh, scroll. menunya itu. Ya, diturunin dikit sehingga tampil. Ya. Ini kalau saya lihat, ini kan catatan di bank ya, yang dipegang oleh bank ya. Ini kan debitnya lebih gede daripada kreditnya. Nah, itu artinya apa kira-kira dari kelompok 2? Saya kira juga kelompok-kelompok lain banyak yang seperti ini kasusnya. Cara penyajiannya juga. Ini maksudnya apa kira-kira? Yang di debitnya lebih besar daripada yang di kredit. Tabungan kita di bank. Ini kan catatannya dipegang oleh bank ya. Itu artinya apa? Ada lihat sendiri penarikan tunai ya, yang di debit itu, kemudian yang di kredit itu setoran tunai, terus ada bunga bank kalau dia ada di situ ada ya. Jasa giro itu ya. Kita dapat bunga dari sana. Kemudian ada setoran, transfer dan sebagainya. Nah, di debit, sisi debit lebih besar daripada sisi kredit artinya gimana? Pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya, pemasukannya, betul ya? Nah, ini di dunia perbankan ini namanya overdraft. Ya, overdraft. Saya nggak tahu di Indonesia ada aturannya seperti ini ya. Tapi kayaknya nggak memungkinkan ya kalau kita saldo tabungan kita 100.000, gitu ya, bahkan di bank-bank tertentu nggak bisa ditarik ya, karena ada minimum 100.000, nggak boleh ketarik lagi ya. Tapi ada beberapa bank yang boleh narik sampai dengan saldonya minimum berapa ribu atau puluh ribu gitu ya. Tapi kalau nggak salah Bank Mandiri itu minimum 100.000 gitu ya. Nah, tapi kalau bank di luar negeri, pengalaman saya kemarin misalkan di UK, itu biarpun mahasiswa, jangankan orang yang banyak duit, mahasiswa internasional seperti saya itu bisa overdraft seperti ini. Ya, saldo beberapa pound saja, kemudian karena ada tagihan apa misalkan bayar handphone, pulsa handphone, kemudian listrik misalkan apa ya, tagihan-tagihan tertentu yang sudah auto debit gitu ya. Tapi duit belum masuk, duit beasiswa belum masuk. Nah, gimana? Ya overdraft seperti ini, gitu ya. Ibaratnya bank ngasih pinjam dalam jangka pendek gitu ya. Dan bunganya harian. Pengalaman saya gitu ya. Jadi kalau sisa saldo tinggal lagi 2 pound misalkan, sedangkan tagihan listrik 100 pound misalkan, ya sudah bank yang nalangin dulu. Kasih. Jadi negatif saldo kita gitu ya. Bahkan kalau mau belanja juga bisa dipakai gitu ya. Kasusnya seperti jadi duit beasiswa belum datang, udah pakai aja ibaratnya pinjam sama bank gitu ya. Itu kemudian nanti kalau udah datang beasiswanya udah harus ditutup gitu ya, atau dibayar sebagai. Jadi kalau uang beasiswanya banyak datang, ada overdraft 100 pound sekian ya it's okay gitu ya, langsung kebayar sama pokoknya dan utangnya, sama bunganya itu ya. Bunganya per hari. Jadi overdraft seperti itu. Dan kasus ini kalau dilihat ini adalah kasus yang overdraft ya. Nah, negatif 16.720. Sisi debitnya lebih besar daripada sisi kredit. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Jadi ini seharusnya jumlah rekonsiliasinya juga negatif 16.720 gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi debit di catatan bank, debit itu artinya pengeluaran. Sedangkan kredit itu adalah pemasukan. Terbalik dengan yang ada di catatan perusahaan. Kas di catatan perusahaan kalau debit itu artinya pemasukan. Kredit artinya pengeluaran. Nah, gitu ya. Nah, bisa dilihat sekarang, ini seharusnya yang di worksheet ini seharusnya ini adalah negatif 16.720. Ya, jadi sisi kredit dikurangi dengan sisi debit. Gitu ya. Ini seharusnya untuk mencari saldonya, balance-nya adalah sisi kredit, totalnya dikurangi dengan sisi debit, sehingga dia negatif 16.720. Sedangkan di catatan di bank, catatan di perusahaan, yang buku besar perusahaan, ya pelan-pelan, ya 16.720. Yang catatan di perusahaan, itu yang seperti pelajaran akuntansi yang kita kenal, di persamaan dasar akuntansi, kalau aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit. Nah, sehingga ini mencari balance-nya ya total sisi debit dikurangi total sisi kredit. Gitu ya. Jadi udah benar ya. Jadi ini benar-benar terrekonsiliasi, udah match ya. Negatif 16.720 dengan min 16.720. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tidak terlalu baca detailnya, tetapi secara logika prosesnya masuk akal. Ada bahkan pengujian di sini untuk memastikan apa sudah benar atau enggak, udah match atau enggak ya antara catatan perusahaan dengan di bank. Ada true false di sini ya, it's okay ya. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu dibuatkan
ini apa laporan ya, kayak model laporan rekonsiliasi bank. Sisi di sini catatan bank, di sisi lainnya catatan perusahaan. Kemudian apakah sudah balance? Saya kira saya lihat ada kelompok berapa itu ya? Ada yang membuat laporan seperti itu mungkin supaya melengkapi ya. Coba kelompok 4 ya kalau nggak salah ya. Tadi saya sempat baca-baca dari kelompok 1 sampai 5 ya. Sudah bagus sekali ya, saling melengkapi ya. Yang ini mungkin belum ada ininya apa namanya? Laporannya. Nah, ada kelompok 4 silahkan bisa ditunjukkan ke temannya seperti apa modelnya laporan rekonsiliasi bank. Terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok 4. Baik, jadi ini ilustrasi kasus untuk rekonsiliasi bank yang kelompok 4 sudah buat Bapak. Lalu yang diminta itu adalah buat rekonsiliasi banknya dan juga buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Gimana, ada masalah? Mungkin bisa ditunjukkan di Excel-nya ya. Oke, Bapak, untuk yang Excel-nya akan ditunjukkan oleh teman saya, namun masih macet laptopnya, Bapak. Tunggu sebentar. Oke. Ya, ya. Ya. Oke, sambil menunggu apa ya? Mengapa kita melakukan rekonsiliasi? Ini pelajaran akuntansinya ya. Diingat-ingat kenapa ya kita harus melakukan rekonsiliasi bank? Apa yang mendasarinya? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Izin menjawab, Bapak. Ya, Untuk mengetahui silakan. jumlah kas sesungguhnya, karena adanya beberapa pencatatan yang mungkin belum dicatat oleh perusahaan, namun ada transaksinya di bank. Iya, ya karena catatan di bank dengan catatan di perusahaan, kas yang dicatat oleh bank dengan kas yang dicatat oleh perusahaan itu tidak sama, gitu ya. Dan itu dalam banyak kasus hal yang wajar, gitu ya. Misalkan bank sudah memberikan bunga, ya, simpanan perusahaan di bank banyak, ya, sehingga bunganya besaran nominal bunganya lumayan banyak besar. Nah itu ada perbedaan ya. Bank sudah memberikan bunga, ya, tabungan kita bertambah, sedangkan catatan di perusahaan belum ya, karena kita belum mengetahui, belum mendapatkan katakanlah rekening koran atau belum ngeprint buku tabungan, jadi kita nggak tahu kalau tabungan kita bertambah karena adanya bunga itu. Itu ada perbedaan ya antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Begitu juga misalkan kucuk-kucuk datang pelanggan ya bayar utangnya ya, jadi piutang kita kepada pelanggan itu sudah berkurang ya, ada kas yang masuk ke perusahaan, cuman belum disetor ke bank, misalkan secara manual datang ke bank atau datang ke teller ke mana tuh mesin ATM yang setoran tunai misalkan. Nah sehingga catatan kas di perusahaan sudah bertambah, tetapi ya catatan kas kita di bank itu ya, tabungan kita belum bertambah ya, jadi seperti itu ada perbedaan. Atau mungkin ada human error di sana, harusnya dicatat berapa, kita salah nyatat kelebihan 0 atau kurangan 0 ya, seperti tadi disampaikan ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus direkonsiliasi ya, dicocokkan, diselaraskan sehingga dua catatan ini di bank dan di perusahaan itu sama. Oke, sudah muncul ya, silakan kelompok 4. Halo, gimana? Apa saya ada masalah koneksi internet lagi? Halo, tes suara saya sama. Terdengar, Halo? Bapak?
Oh, Pendengar. pendengar, ya. Saya khawatir saya yang freeze di sini. Karena semuanya diam. Ya silakan kelompok 4 kalau sudah siap bisa diceritakan gimana prosesnya rekonsiliasi BAM untuk kelompok 4-nya. Ya. Baik, Bapak. Mohon izin untuk memaparkan hasil yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada banyak noise karena sedang ada pembangunan di rumah saya. Dan untuk yang telah kami buat itu ada daftar akun. Yang pertama itu untuk pembuatan jurnal penyesuaiannya untuk mempermudah saja. Lalu yang kedua untuk tabel rekonsiliasinya, itu kebetulan saya membuat yang catatan menurut perusahaan, yang dimana menurut perusahaan terdapat saldo sejumlah 1.974.400, yang dimana perlu dilakukan penyesuaian berupa penambahan berupa penagihan piutang sejumlah 175.000, yang dimana bank telah menagih piutang perusahaan sebesar 175.000, namun perusahaan belum mengetahuinya. Jadi perlu ditambah di catatan menurut perusahaan. Lalu untuk pengurangannya ada beban administrasi bank sejumlah 11.200, lalu ada kesalahan catat sebesar 18.000 dan cek kosong sebesar 77.700, di mana total pengurangannya sejumlah 106.900 rupiah, sehingga saldo kas sebenarnya sejumlah 2.042.500. Baik, sekian dari catatan menurut perusahaannya. Untuk catatan menurut bank akan dilanjutkan oleh teman saya, Adel. Terima kasih. Baik, Bapak. Di sini saya akan melanjutkan mengenai catatan menurut bank. Jadi sesuai dengan yang tertera di soal, data tentang catatan menurut bank itu ada di nomor 2, di mana saldo kas menurut catatan bank itu adalah sebesar 2.184.200. Jadi di sini diinput sebesar nominal sekian. Kemudian selanjutnya ada data pada soal nomor 3, yaitu cek yang masih dalam peredaran sampai 31 Januari adalah nomor 357, 364, dan juga 369. Jadi cek yang masih dalam peredaran atau cek yang masih beredar itu kan sebenarnya cek yang udah dicatat di perusahaan tapi belum dicairkan. Jadi sifatnya di sini mengurangi catatan menurut banknya. Jadi nanti akan dikurangi di sini sebesar nominal yang bisa dilihat pada slide. Kemudian data pada selanjutnya adalah di data keterangan nomor 4, yaitu setoran sebesar 510.000 sebelum tampak pada rekening koran bank. Jadi ini dinamakan sebagai setoran dalam perjalanan. Jadi perusahaan itu sudah melakukan penyetoran, namun di bank belum dicatat. Jadi sifatnya nanti akan menambah kas menurut banknya. Kemudian data yang terakhir itu di data nomor 9, yaitu rekening koran menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 yang seharusnya bernilai 80.800. Nah, di sini terjadi kesalahan pencatatan di mana terjadi pengeluaran yang lebih besar dari seharusnya. Jadi nanti akan bersifat menambah kas menurut bank sebesar selisihnya, yaitu 88.800 dikurangi dengan 80.800, yaitu sebesar 8.000. Jadi nanti ketika sudah dijumlahkan itu nanti dapat total penambahan 518.000 dan juga total pengurangan 659.700, sehingga nanti saldo kas sebenarnya akan balance dengan catatan milik perusahaan sebesar 2.042.500. Mungkin sekian saja dari saya. Untuk jurnal penyelesaian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya mohon izin melanjutkan, Pak. Jadi untuk di jurnal penyesuaian, kita buatnya berdasarkan tabel rekonsiliasi sesuai dengan catatan menurut perusahaan. Di mana yang pertama yaitu terkait dengan penagihan piutang sesuai dengan transaksi nomor 8, yaitu bank telah menagihkan piutang perusahaan sebesar 175.000, namun perusahaan belum mengetahui. Jadi sebelumnya untuk kas ini kita pakai rumus VLOOKUP M7, yaitu untuk kode akunnya, kemudian daftar akun, yakni pada tabel daftar akun, dan di blok dari daftar akunnya sesuai yang di sini. Kemudian 2 karena di tabel kedua dan false. Sehingga untuk jurnal, untuk
transaksi yang ke-8 yaitu kas pada piutang usaha sebesar 175.000. Kemudian untuk yang kedua yaitu terkait dengan beban administrasi bank, di mana untuk transaksi kelima yaitu bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi sebesar 11.200, sehingga jurnalnya itu beban administrasi bank pada kas sebesar 11.200. Kemudian untuk transaksi ke-6 yakni cek yang ditarik untuk PT Maju Bersama sebesar 831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Sehingga di sini jurnal penyesuaiannya yaitu utang usaha pada kas sebesar 18.000, yakni sebesar kesalahan catatnya. Kemudian untuk yang transaksi nomor 6 yakni maksud saya transaksi nomor 7 di soal nomor 7 yakni cek yang diterima dari pelanggan ternyata pada saat dicairkan tidak ada dananya sebesar 77.700, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu piutang usaha pada kas sebesar C kosongnya yakni 77.700, sehingga hasilnya bisa balance untuk di debit dan kredit sama-sama sebesar 281.900. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih kelompok 4 ya. Jadi kalau tadi kelompok 2 itu tadi tampilan spreadsheet-nya seperti itu ya, yang tadi itu ya. Ada VLOOKUP itu yang melihat informasi di catatan di bank, di catatan perusahaan gitu ya. Tetapi di sini VLOOKUP-nya digunakan untuk atau difungsikan untuk ini membuat jurnalnya ya, jurnal penyesuaiannya, ayat-ayat jurnalnya. Iya, jadi ini memang melengkapi ya. Di rekonsiliasi banknya tidak terlalu banyak ada fungsi-fungsi yang ditampilkan sana ya, hanya formulanya saja ya, formula Excel tambah dan sebagainya, atau kurang untuk mencari saldo kasnya. Ya jadi ini kelompok 2 dan kelompok 4 termasuk kelompok yang lainnya ini saling melengkapi ya. Untuk kelompok 4 saya kira kekurangannya prosesnya tadi ya, yang seperti disajikan oleh kelompok 2. Penerapan fungsi-fungsi itu masih kurang di sini ya. Kecuali di jurnal penyesuaiannya oke ya, tapi yang untuk rekonsiliasi banknya kurang di sana. Tetapi kelebihan dari kelompok 4 ini lebih clear ya di dalam menyajikan laporannya. Ya, seharusnya kalau bisa kelompok 4 buat prosesnya seperti yang kelompok tadi, nah kemudian di compile, kompilasi, membuatkan worksheet khusus membuat laporan ini. Ini laporan akhirnya membandingkan antara catatan perusahaan dan catatan di bank yang menunjukkan saldo kasnya sudah balance sekarang, gitu ya. Nah, itu kelompok 4 catatannya. Di catatan di kelompok 2, prosesnya tadi saya kira sudah oke, kecuali catatan kecil tadi ya, saldonya negatif berapa itu 16 sekian gitu ya, 16.000 sekian. Kemudian harusnya setoran tunai di bank itu, tapi di sana ditulis penarikan tunai. Saya kira itu catatan kecilnya. Tapi overall saya kira sekilas saya lihat oke. Yang belum oke adalah mungkin nanti dibuatkan worksheet khusus tentang ini, laporan perusahaan itu tentang rekonsiliasi bank ya. Dengan model semacam ini saya kira itu akan membuat lebih bagus lagi ya, lebih clear perubahan di mana-mana yang perlu disesuaikan, kemudian berapa saldo di dua catatan yang berbeda itu gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau jurnal penyesuaian itu opsional ya, bisa dibuat. Oke ya. Jadi catatan penting di sini bahwa rekonsiliasi bank itu dilakukan karena bank mungkin sudah mencatat, tetapi perusahaan belum mencatatnya, sehingga perlu diselesaikan. Atau sebaliknya, apa ya, perusahaan bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Sebaliknya, perusahaan sudah mencatat, banknya belum. Nah itu poin kedua. Yang ketiga ya mungkin ada salah pencatatan, entah di bank atau di perusahaan, sehingga mesti direkonsiliasi. Ya, contoh tadi saya bilang, ada pelanggan datang bawa uang tunai, dicatat sama perusahaan, tapi uang tunai itu belum disetor. Kalau di sini ditulis setoran dalam perjalanan, ya belum disetor, sehingga bank yang harus dicatatnya. Ya. Perusahaan sudah mencatat penerimaan piutang, pelunasan piutang, ya, tetap penerimaan kas dari pelunasan piutang, tetapi bank belum. Nah itu setoran dalam perjalanan ceritanya. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan ada pelanggan yang sudah transfer, gitu ya, bayar melunasi utangnya dia dengan cara transfer, berarti piutang kita kepada customer itu sudah lunas, ya.
oleh bank sudah tahu, bank sudah langsung mencatat sebagai penerimaan uang. Tetapi oleh perusahaan, di catatan perusahaan belum gitu ya. Apalagi kalau zaman dulu belum ada berita SMS dari mobile banking semacam itu ya, SMS banking. Nah itu mungkin nggak tahu, ya, nunggu rekening koran datang. Nah seperti itu. Sehingga perlu ada penyesuaian. Gitu ya. Bank sudah mencatat, perusahaan belum. Atau sebaliknya perusahaan sudah mencatat, bank belum. Nah yang begini harus direkonsiliasi. Gitu ya. Nah, kurang lebih saya kira adik sudah paham ya, sudah mengambil mata kuliah apa ini intermediate kalau nggak salah ya. Oke, sampai di sini pengetahuan akuntansinya, kemudian keterampilan Microsoft Excel-nya kira-kira sudah bisa level aman ya, paham ya? Oke, ya saya kira kelompok 2 dan kelompok 4 tadi sudah memaparkan dengan sangat baik ya. Terima kasih banyak ya, bisa saling melengkapi, itu yang kita harapkan ya dalam proses belajar ini. Nah, sekarang ayo kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa itu? Analisa umur piutang ya. Nah, silahkan kelompok lainnya berarti ya, 2 sama 4 sudah, berarti sekarang coba kelompok 1 sama kelompok 5. Coba kelompok 1 dulu. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi juga. Terima kasih ya kelompok 2 sama kelompok 4 tadi. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, analisa umur piutang. Ayo, kelompok 1 gimana pekerjaannya? Silahkan disampaikan ke teman-teman ya. Mohon izin share konten, Bapak. Ya, silahkan. Baik, untuk umur piutangnya, kasus kami seperti ini, Pak. Jadi, PT Udayana Jaya dalam laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2021 melaporkan bahwa informasi mengenai piutangnya yaitu sebesar 102 juta, yang dimana berikut ini merupakan informasi terkait dengan data-data dengan debitur. Jadi ada debitur A pada tanggal 1 bulan 9, piutangnya sebesar 25 juta, lalu pada tanggal 25 bulan 10 piutangnya sebesar 19.500.000, dan tanggal 16 pada bulan 11 piutangnya sebesar 7.500.000. Dengan syarat pembayaran di sini 60 hari setelah faktur untuk debitur A. Lalu untuk debitur B di sini pada tanggal 17 bulan 10 piutangnya itu sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 1 bulan 12 piutangnya sebesar 35 juta. Dan pada tanggal 17 bulan 12 piutangnya sebesar 5 juta. Dengan syarat pembayaran di sini 30 hari setelah faktur untuk debitur B. Lalu PT Udayana di sini menetapkan kebijakan mengenai piutang tak tertagihnya menurut golongan umur piutang, yaitu
Jika piutangnya terlambat 0 sampai 30 hari, maka dikenakan kerugian piutang sebesar 1%. Lalu apabila piutangnya terlambat dibayarkan pada tanggal 31 selama 31 sampai 60 hari, di sini kerugian piutangnya yaitu sebesar 2%, lalu jika di atas 60 hari, maka kerugian piutangnya sebesar 5%. Jadi cadangan kerugian ini dihitung apabila piutang yang dibayarkan sudah lewat jatuh tempo. Baik, bisa saya share Excel-nya, Bapak? Ya, silahkan. Baik, berikut untuk Excel-nya. Di sini saya buat informasi piutang terlebih dahulu, di mana informasi piutang mengenai debitur A dan debitur B, lalu mengenai persentase cadangan kerugian piutangnya. Lalu adapun analisis umur piutangnya di sini, saya urutkan dari nomor invoice lebih dahulu, dan di mana dari nomor invoice ini akan berurut juga pada tanggal transaksinya. Jadi dari sini saya jadi dari sini untuk nama-nama debiturnya saya ketik manual. Namun untuk syarat pembayarannya saya pakai formula seperti ini, sama dengan if B8, apabila B8 tersebut A, maka syarat pembayarannya 60. Lalu if B8 sama dengan B 30. Di sini mengartikan bahwa apabila B8-nya A, maka syarat pembayarannya akan 60. Namun apabila B8 tersebut B, maka syarat pembayarannya akan menjadi 30. Lalu untuk tanggal transaksi di sini, saya copy dari informasi piutang, karena apabila agar mempermudah apabila... Maaf saya interupsi ya. Itu gimana tuh yang if-nya, fungsi if-nya tuh? Kita concern di penggunaan fungsi if ya. Loh kok hilang? Ya, ini. If B8 sama dengan A, jadi kalau debiturnya A, maka syarat pembayarannya 60. Ya. Kenapa tidak langsung aja jika tidak? Jadi sama if B8 sama dengan A, titik koma 60. Kemudian titik koma, kenapa tidak langsung titik koma 30? Toh juga adanya cuma 2 aja kan? Iya, Pak. 2 possibility ya. Jadi kalau B8-nya A, kasih 60. Jika tidak, jika bukan A, jadi entah B atau C atau apa, 30. Karena memang debiturnya cuma 2 kebetulan. Kecuali nanti ada ABC, maka kalau A 60. Terus kalau jika bukan A apa? Terus dikasih lagi kalau B seandainya 30. Sisanya kalau C misalkan berapa angkanya 20, maka setelah angka 30 itu titik koma 20 gitu. Jadi ya ini cuman masukan dari saya. Baik, Pak. Iya, oke. Yang lainnya nangkap ya maksud saya ya. Fungsi if itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Lalu mengenai tanggal transaksinya di sini saya copy dari informasi piutang. Jadi formulanya itu sebenarnya sama dengan lalu saya masuk ke informasi piutang, lalu saya klik tanggal transaksi pada invoice nomor 1. Jadi apabila ada perubahan tanggal, maka di sini akan otomatis berubah juga, Pak. Lalu untuk piutang juga sama seperti itu. Saya copy dari informasi piutang. Jadi di sini formula itu saya pakai sama dengan, lalu saya ke informasi piutang,
Lalu saya klik untuk jumlah piutangnya. Jadi apabila ada perubahan jumlah piutang, di sini juga akan otomatis terganti. Lalu untuk Kenapa nggak coba pembayarannya, pakai maaf, maaf saya menyela ya. Kenapa nggak pakai VLOOKUP itu? Kan bisa juga sebenarnya ya. Termasuk tadi ya, nama debitur sama syarat pembayaran. Adik sudah buat di worksheet informasi piutang, debitur dengan syarat pembayaran, jumlah piutangnya. Saya kira bisa dimanfaatkan pakai alternatif selain pakai if yang tadi ya. Kita bisa pakai sama dengan VLOOKUP itu kemudian ambil datanya ya seperti tadi aplikasi di topik sebelumnya ya, koleksi bank. Iya, tapi silakan diklarifikasi sama kelompok berpending 1. baik Pak. Bisa saya lanjutkan Pak? Saya lanjutkan ya Bapak? Halo, tes. Halo? Masuk. Iya, suara saya udah saya pindah ke WiFi. Modem saya udah mau habis baterai. Sekarang jelas suaranya. Ya, Jelas Bapak? maaf ya ada kendala teknis. Oke, ya. Ya gimana dilanjutkan? Silakan. Lalu untuk pembayarannya saya ketik manual karena pembayarannya saya tulis manual saja. Maksudnya saya tulis improve aja Bapak. Ya, kayak tadi di soalnya apa di PDF-nya tadi nggak ada informasi ini ya pembayaran. Iya ya, makanya saya Iya, juga bingung loh, kok tiba-tiba ada ujug-ujug iya, datang ini. Bapak. Ya mungkin nanti buat pada waktu membuat ilustrasi kasusnya si A, si B ini membayar tanggal berapa dan sebagainya. Sehingga tahu dia lewat dari apa itu persyaratan pembayarannya atau gimana. Ya silakan dilanjutkan ya. Mohon maaf saya selalu menyela. Kadang kalau kelewatan saya lupa Ya. apa yang mau saya kritisir ya. Ya silakan. Ya baik Bapak. Lalu untuk saldo piutangnya saya kurang dari piutang dan pembayarannya. Jadi lanjut untuk umur piutang. Jadi di sini saya pakai formula date if, di mana di sini D8 titik 2 tanda dolar A terus tanda dolar 4. Nah di sini saya tulis tanggalnya itu di A Pak, di A4. Namun mungkin ketika temannya menyatukan jadi seperti ini. Jadi saya tulis sebelumnya itu di A4. Jadi ketika saya membuat umur piutang perharinya di sini pakai date if, date day if di mana D8 titik 2 titik koma dolar A dolar 4 terus titik koma D. Jadi dapat hasilnya seperti ini Pak. Lalu untuk belum jatuh tempo di sini saya pakai formula sama dengan if I8. Jadi jika I8 lebih kecil dari C8, nah C8 di sini titik 2 H8. I8 di sini apabila lebih kecil dari I8 apabila lebih kecil dari C8 maka di sini akan tertulis di sini seperti ini Pak. Ini umur piutangnya 45 sedangkan di syarat pembayarannya dia 60. Jadi
akan otomatis tertulis di sini. Ya, sebentar. Yang nomor A, yang pertama itu, dia transaksinya itu 1 September ya? Apa 9 Januari? Settingannya deh. 1 September dibacanya, apa 1 9 September. Januari? Iya, 1 September, oke. Dia 1 1 September. September, terus 60 harinya 31 Oktober, betul ya? Iya. Ya, betul. Ini masuk akal. 60 harinya 31 Oktober. Nah, ini dia bayarnya ini kapan? Bayar 20 juta dari utang 25 juta itu bayarnya di tanggal berapanya? Asumsinya, karena di ilustrasi kasus juga nggak ada, jadi pembaca mungkin bingung. Oke, dia Maaf, bayar 20 juta, jadi tapi kapan bayarnya? pembayaran 20 juta ini dia bayar sebelum tanggal jatuh temponya, Bapak. Sebelum. Lalu untuk sisa saldo ini sebesar 5 juta ini, dia belum membayar sampai hari ini, jadi sampai tanggal 31 bulan 12. Jadi umur piutang yang 5 juta ini sudah selama 121 hari. Oh, masa sih 121 hari? Dari Oktober, berarti dari hitungnya November ya? November, Desember, bukan itu ya? Sekitar 60 hari ya? Kalau satu bulan itu kalau 1 bulan itu 60 hari? 30 hari, sorry. Ya, Harusnya kan? umur piutang di sini yang belum lewat, Pak, jadi dihitungnya dari tanggal transaksi yang pertama. Dari ini, Lalu September, makanya, Oktober, November, Desember. Lalu makanya formula di sini sebelum jatuh temponya itu apabila I8 kurang dari C8, di mana apabila umur piutang per hari ini kurang dari 60 hari, maka dia masuk di belum jatuh tempo. Make sense ya. Oke, dilanjutkan. Lalu pada utang jatuh tempo juga sama, formulanya mirip, cuman di sini tandanya sama dengan. Jadi apabila umur piutang per hari ini sama dengan syarat pembayaran, maka dia masuk di jatuh tempo. Lalu untuk lewat jatuh tempo juga sama, namun di sini cuma beda tanda. Jadi apabila umur piutang I8 di sini lebih besar dari C8 tadi, maka dia akan otomatis tertulis di lewat jatuh tempo. Lalu berikutnya di sini ada umur piutang lewat jatuh tempo. Jadi di sini formulanya yaitu if sama dengan R8 sama dengan 0 sama dengan if buka kurung R8 sama dengan 0 lalu isi titik 2 lalu if buka kurung di sini dolar A dolar 4 di mana sebenarnya tanggal hari ini lebih kecil sama dengan dari C8 dan D8 C8 plus D8 jadi C8 di sini ditambah dengan hari ini dengan tanggal transaksinya lalu titik koma 0 titik koma INT di sini buka kurung dolar A dolar 4 min buka kurung C8 plus D8 D8. Jadi sebenarnya di sini saya juga kurang mengerti, Bapak. Saya melihat contohnya dari Google untuk umur piutang lewat jatuh tempo ini. Dari formulanya. Namun kalau dari segi sederhananya saya mengerti. Tapi untuk formulanya saya agak bingung sebenarnya, Bapak. Iya. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Saya juga bukan ahli komputer ya. Tapi
dari hasil perhitungannya ya benar itu ya. Jadi ya lewat 60 hari yang 5 juta itu ya. 61 hari, sorry, Iya. lebih tepatnya. Ya, 2 bulan lebih 1 hari. Ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan temannya ini? Atau dari kelompok 4 sendiri mungkin? Kok kelompok 4? Kelompok berapa ini? 1 ya? Kelompok 1? Yang ahli Microsoft Excel? Itu gimana nih ceritanya rumusnya nih? Izin menjawab, Bapak. Iya, Adik Lara, silakan. Sebenarnya kami dari kelompok 1 memang ada panduan yang kami pegang untuk membuat soalnya. Jadi karena kita bagi juga biar gampang 4 orang direkonsiliasi sama 4 orangnya di umur piutang. Karena ini juga bagiannya Putri, kita juga pelajarin tapi memang ada beberapa bagian yang kita nggak semuanya total mengerti. Termasuk yang tadi baru yang tadi Putri tanyakan itu juga. Mungkin demikian ya Bapak yang bisa saya katakan. Mohon maaf Bapak, suaranya masih di mute. Sorry, lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Kelompok 5 mungkin bisa bantu. Kelompok 5 juga pakai formula yang begini? Pakai integer itu? Mungkin siapa kelompok 5? Handi dan kawan-kawan? Sebentar Bapak, lagi di-share Bapak. Iya, iya. Oke, diambil alih ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Di monitor saya sudah. Baik, jadi izin menjelaskan. Nah, di mana kalau kami dari kelompok 5 itu pertama di sini ada kolom nomor, kolom debitur, terus jumlah ini untuk jumlah piutang masing-masing dari debiturnya. Kemudian yang ini tanggal jatuh temponya dan untuk umur piutangnya di sini ada 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60, 61 sampai dengan 90 dan 91 sampai 160. Kemudian pada kolom terakhir di sini ada perhitungan dari umur piutangnya. Nah, di mana untuk menentukan hitungan umurnya, jadi pertama kita tentukan dulu di sini untuk jatuh temponya itu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Nah, di mana jadi di sini perhitungannya yaitu pada ini D15 yaitu 31 Desember 2019 dikurangi dengan tanggal jatuh temponya yang di sini 10 November 2019. Kemudian untuk cara ke bawahnya ini juga sama. Dan kemudian selanjutnya untuk menentukan umur piutangnya di sini menggunakan fungsi if n di sini jika umur piutangnya yang di sini jika lebih besar daripada 0 atau umur piutangnya yang di sini pada I6 kurang dari 31. Kemudian di sini yang C6 ini kolom pada angka jumlah piutangnya atau di sini ditulis 0. Jadi dapat segini untuk caranya pada 1 sampai 30 dengan 91 sampai 180 itu sama caranya. Dan kemudian untuk yang di sini ini tinggal menjumlahkan saja dari yang pertama ini sampai yang nomor 8. Kemudian di sini kan ada persentase kerugian piutangnya. Nah, untuk yang persentase kerugian piutang umur 1 sampai 30 itu persentasenya 5%.
Dan begitu juga sampai dengan yang 91 sampai 180 ini 30%. Nah, caranya yang di sini yaitu tinggal mengalihkan saja yang di sini jumlah dari piutang dari umur 1 sampai 30 yaitu 21 juta ini dikalikan dengan 5%. Nah, begitu juga seterusnya sampai yang di sini umur 91 sampai 180 hari. Seperti itu, Bapak. Bisa ditunjukkan formula yang itu yang 8 juta itu ya, yang Ya, umur yang ini, piutang Bapak. 31 ya. Ya sederhana ya ini ya. Iya, Ya. ini saya dapat caranya lihat di YouTube, Bapak. Ya, jadi ya jika ini juga bisa disederhanakan juga. Ya misalkan 1 sampai 30. Jika bisa diklik sana ya. Yang 1 sampai 30. Oh, 1 sampai 30 yang ini, Pak. Yang kosong itu ya. Jika I6 itu apa? I6 jika ini itu kan umur umurnya ya. piutang, iya. Jika umurnya lebih dari 0 jadi atau di sini kurang dari 31. Ya, sebenarnya bisa juga if I6 lebih kecil sama dengan 30 gitu ya. Maka 0 gitu ya. Maka C6 itu mana? C6 maka 8 yang ini, juta. Bapak. C6-nya jumlah piutangnya. Oke. Ini nggak jelas ya. Jumlah piutang. Oke. Karena ilustrasi kasusnya belum disampaikan ya, saya nggak harus ya. Iya. Terus ini 8 jutanya di 31 sampai 60. Ya, karena 51 ada di rentang ini ya. Jadi ya oke. Kalau ini bisa aja ditulis if I6 lebih kecil sama dengan 60, maka berapa ini? Maka C6 8 juta. Jika tidak 0. Ya, tapi it's okay ya. Ya. Ya, nah sekarang balik lagi ke kelompok 1. Ya ini ya karena ilustrasi kasusnya tidak ditunjukkan jadi saya belum nangkap juga. Tapi dari rumusnya formula untuk di setiap kelompok umur piutang itu lebih sederhana ya. Yang kelompok 1 bisa kembali lagi. Kalau kelompok 1 lebih informatif dalam artian dia bayar, kemudian ada sisanya. Nah, sisanya ini udah berapa lama ininya ya umurnya ya piutangnya. Jadi ya memang ini lebih informatif, lebih kompleks. Nah, cuman saya juga nggak nangkep ada fungsi integer tadi itu ya. Mungkin saya perlu waktu untuk mencernanya. Iya ini ya. Coba pelan-pelan siapa tahu bisa sekarang kita pahami. Jika L berbeda 8 ya. L8 5 jutanya itu ya. Sama kalau seandainya itu 0, tidak ada piutang gitu ya. Maka oke 0. Kalau seandainya A4 apa itu A4? Tanggalnya itu ya. Ya, Oke. Kalau tanggalnya lebih kecil itu sama dengan D8 tambah D8. D8 tanggal juga. 60 hari ditambah sekian. Oke. Kenapa enggak langsung E8 aja? If E8. E8 itu kan tanggal jatuh tempo memang udah syarat pembayaran ditambah tanggal transaksi bukan? If jika lebih ke sama dengan 0. Jika tidak integer A4 itu apa ya? Tanggal 31 Desember dikurangi oke, saya paham. Oke. Jika 31 Desember lebih kecil atau sama dengan tanggal jatuh tempo, bukannya yang A4 itu selalu lebih gede ya, lebih belakangan. Karena nggak mungkin kan
A4-nya itu 31 Desember itu lebih sorry, lebih kecil sama dengan 0. Jika tidak, integer A4 31 Desember dikurangi dengan itu berapa hari. Nah, loh. Coba yang ke ini ya, yang ada tulisannya, ada jawabannya. Yang lewat 60 hari, di atas 60 ya itu. Yang 5 juta itu. Bisa diklik di sana. Dari mana kok bisa dapat 5 juta? Kenapa ini berubah formulanya? Yang 0 sampai 30 seperti itu formulanya. 31 sampai 60 juga gitu formulanya. Terus tadi yang bukan. Tadi umur Ini maksudnya lewat. Oke. Oh, terus yang ini yang belum yang tanggal jatuh tempo ini gimana? Iya, Pak. Yang ini maksudnya lewat 5 juta lewat jatuh tempo ini gimana cara rumusnya? Oh, biasa aja. Iya. Iya. Terus ini 61 ini? Klik itu. Itu yang tadi, Pak. Oh, yang ini. Oh. Ya, maksudnya adik menghitung 61 ini. Kenapa nggak ada yang ngingetin saya? Iya. Saya kira ini tadi yang di kursor di apa itu yang lewat berapa hari itu. Oh ya, ini integer itu untuk menghitung hari dari tanggal itu. Iya. Oke, kok kompleks sekali ini ya. Iya. Yang 61 hari. Iya, untuk menghitung 61 hari ya 31 Desember dikurangi dengan tanggal jatuh tempo. Yang itu sebenarnya nggak perlu ditambahin aja, karena langsung aja ke E-nya itu ya, E8 ya. Ya integer itu berarti menghitung. Iya. Saya kira adik mengklik yang soalnya kursornya ada di mana, terus ininya ada di mana. Saya kira tadi yang 0 sampai 30 itu rumusnya kok kompleks sekali itu ya. Ya, saya kira kita sepakat ya sama dengan kelompok 5 ya. Kayak tadi di kelompok 5 0 sampai 30 rumusnya gimana tuh? Cuman pakai fungsi if biasa ya. If M8 jika 61 ya yang itu sama dengan 0, maka 0. Jika M8 dikurang dari 30 atau sama dengan 30, maka H8. Apa itu H8? 5 juta. Oke, di sana. Oke. Ya, jika tidak 0. Oh iya, masuk akal. Oke, jadi sama ya antara kelompok 5 dan kelompok berapa ini 1 ya. Hanya saja memang lagi sekali memang lebih informatif, dia tanggal berapa mulai ada piutangnya, kemudian tanggal berapa dibayar, terus apakah semua piutangnya atau masih ada sisa piutang yang belum jatuh tempo, belum dibayar itu ya, dan berapa hari yang belum dibayar. Nah, masuk kategori itu. Iya. Oke. Ya, bisa dibawa ke samping atau diturunin. Masih ada tabel kah di sana? Setelah di atas 60 itu? Udah selesai ya? Iya. Udah, Pak. Iya. Oke. Ya, terus di sini kira-kira ada pakai fungsi VLOOKUP yang bisa digunakan? Enggak ya? Tidak ada, Sebenarnya Bapak. bisa ya. Mungkin harusnya dibuat di informasi piutang kan ada, mungkin nanti informasi piutangnya dibuat lebih bagus tabelnya sehingga lebih gampang ya, bisa diklik informasi piutang. Daripada dibuat 2 tabel, mungkin dibuat 1 tabel, mungkin ya. Apa itu? Mungkin dia skip. Nah, ya. Ini mungkin dibuat didesain sedemikian rupa sehingga nanti gampang untuk pakai fungsi VLOOKUP-nya, termasuk umur piutang ini ya. Ya, mungkin tidak perlu diisi tulisan hari ya. Kalau diisi tulisan hari mungkin memang nggak bisa kebaca ya, karena ada angka, ada ini. Atau kecuali memang diisi ini yang tanda petik itu. Saya belum coba ya, tapi harusnya sih bisa ya. Kalau dia 0 sampai 30 berapa persen. Jadi ngebaca worksheet ini kemudian langsung otomatis gitu ya. Sehingga kalau nanti ada perubahan di sini kebijakan akuntansi tentang persentasenya, ada nggak perlu lagi masuk ke setiap transaksi itu ya di analisis sumber piutang itu, cukup di tabel ini aja dirubah. Jadi fungsi Excel ini juga membantu otomatisasinya ya. Ya. Oke, ya jadi secara keseluruhan kelompok 5 dan kelompok 4 kelompok 5 dan kelompok 1 saya kira sudah ini ya.
paham menggunakan formula ya. Mungkin nanti penerapan fungsi juga semakin diperkaya ya. Iya, sekedar catatan untuk pengetahuan akuntansinya. Kenapa kita melakukan yang begini-begini ini? Kalau tadi rekonsiliasi bank, oke, sudah. Ini analisa umur piutang, buat apa kita capek-capek menganalisa ini? Padahal di laporan keuangan nggak ada yang kayak gini. Gimana tuh? Ayo. Izin coba, Pak. Iya, ya, Andi, silakan. Coba lihat analisisnya lagi dong. Iya, ngapain buat yang beginian? Analisa umur piutang, ayo. Di analisis umur piutang, salah satu fungsinya itu yang saya tangkap dari Excel ini, jadi sebagai penjual, kita bisa tahu pembeli apa yang bayarnya lama, jadi bisa kurangi penjualannya ke dia. Mungkin itu Pak dari analisis umur piutang. Ya, tinggal telepon debt collector ya, buru nih ya, ini udah lewat sekian hari itu ya, jadi seperti itu. Ya, jadi untuk internal control betul yang disampaikan oleh Handi ya. Untuk internal control ini bisa lebih apa ya, mengoptimalkan penerimaan kas ya dari piutang yang ditagih gitu ya. Dari segi internal control. Kemudian dari segi pelaporan untuk eksternal, untuk laporan keuangan, ini disajikan nggak di laporan keuangan kira-kira? Disajikan nggak? Pernah lihat yang beginian nggak di laporan keuangan? Belum pernah sih. Ya, kalau di laporan posisi keuangan kita paling lihatnya piutang sekian gitu ya. Nah, perlu diketahui mungkin nanti yang belajar teori akuntansi mungkin juga ini bisa dipahami ya, bahwa standar akuntansi keuangan atau yang lebih luas lagi IFRS ya, International Financial Reporting Standard, itu memang mengatakan bahwa piutang atau accounts receivable itu disajikan di disajikan di laporan posisi keuangan, dulu namanya neraca, disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Jadi nilai yang dapat direalisasikan. Artinya piutang atau accounts receivable itu disajikan sebesar piutang kotor setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang itu. Ya, jadi perusahaan setiap kali membuat laporan posisi keuangan harus disarankan untuk menyajikan atau menentukan berapa porsi piutang kotor itu yang kira-kira sulit untuk ditagih. Ya, misalkan seperti sekarang zaman pandemi. Kalau dulu misalkan cuman 20% yang tidak tertagih porsi piutangnya. Sekarang zaman pandemi lumayan signifikan, bisa sampai 50%-nya sulit tertagih, banyak yang molor ya. Yang harusnya dia jatuh tempo tanggal berapa, lewat lewat 7 hari, 45 hari, 61 hari. Intinya kualitas kan mulai telepon biasa kan tanda internet tayo ada tanda pas lah telepon kasih mas kualitas piutang yang tak tertagih. Mohon maaf, mungkin alako baru di gudang kan mungkin Milatul sepertinya di unmute ya. Halo. Ya. Halo? Ya, mungkin kenapa Dayu? Di mute ya karena tadi unmute ya. Silahkan di mute ya, oke. Ya, sampai di mana tadi ya? Ya, jadi untuk internal control seperti Handi bilang, perusahaan jadi tahu ya, jadi clear di sini informasinya, debitur mana yang masih punya piutang yang belum tertagih, dia sudah lewat jatuh tempo gitu ya, sehingga lebih diintensifkan untuk menagihnya. Dari pihak untuk tujuan eksternal, pelaporan eksternal, memang standar akuntansi bukan mengharuskan, karena standar akuntansi itu bukan harus ya, tetapi menyarankan bahwa piutang atau accounts receivable disajikan di neraca sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Dari piutang misalkan total piutang 100 juta,
mungkin tidak semua 100 juta bisa ketagih ya. Di sana sini mungkin ada yang customer yang kesulitan untuk membayar seperti zaman pandemi seperti ini, sehingga ada kemungkinan dia tidak tertagih atau molor gitu ya. Sehingga kualitas piutangnya memang semakin buruk ya. Jadi perlu untuk disisihkan atau dibuat cadangan kerugian piutang. Dan itu adalah merupakan estimasi ya, dan juga judgement ya. Jadi oke, karena sekarang zaman seperti ini pandemi banyak yang kesulitan, kita tingkatkan persentasenya gitu ya. Makanya seringkali persentase yang ada di informasi piutang ini yang adik sajikan ini bisa saja berubah gitu ya. Zaman sebelum pandemi mungkin persentasenya kecil, kemudian zaman setelah pandemi dibesarkan gitu ya. Jadi sehingga perlu untuk melakukan fungsi VLOOKUP itu, sehingga tidak perlu lagi masuk ke setiap ini kolom-kolom ini ya. Jadi cukup dirubah informasi piutangnya, persentasenya dirubah, semua otomatis berubah kalau dia ada fungsi VLOOKUP. Jadi kembali lagi ke konsep akuntansi, disajikan di neraca sebesar net realizable value, nilai yang dapat ditagih gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk tujuan pelaporan eksternal, analisis umur piutang ini mungkin bisa disajikan di catatan atas laporan keuangan gitu ya. Kalau mau disajikan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi kalau perusahaan publik ya full disclosures ya biasanya disajikan gitu ya. Sama halnya itu aset tetap sekian ya, nilai bukunya sekian. Kemudian di catatan atas laporan keuangan disajikan full disclosures. Asetnya apa saja rinciannya, kemudian diperoleh tanggal berapa, metodenya apa yang digunakan penyusutannya dan sebagainya, detail. Begitu juga dengan ini piutang kotornya berapa, kemudian bagaimana dia melaporkan angka cadangan kerugian piutang sebesar sekian itu, dari mana datangnya? Nah, dari analisis umur piutang ini, gitu ya. Biasanya disajikan di sana, gitu ya. Jadi untuk tujuan pelaporan eksternal, karena memang karena memang saran dari standar akuntansi seperti itu, bahwa piutang disajikan di neraca sebesar nilai yang dapat direalisasi, sehingga perlu analisa umur piutang seperti ini. Ya, karena untuk melaporkan tentang cadangan kerugian piutang. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi prosesnya saya kira oke, sudah ya, dengan penerapan formula dan fungsi, walaupun fungsi if yang lebih sering digunakan gitu ya. Tapi nanti kalau bisa coba gimana menerapkan fungsi VLOOKUP. Jadi kalau mau menggunakan VLOOKUP, memang informasi piutang itu dibagusin tabelnya, didesain sedemikian rupa sehingga nanti gampang. Tinggal ambil saja informasinya gitu ya. VLOOKUP itu. Saya kira kita sering bahas itu ya. Ya nanti mungkin kalau ada waktu diperbaiki ya. Oke, ya saya kira itu ya. Saya kira tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, rekonsiliasi bank, umur piutang saya kira sudah tercapai ya. Catatan kecil di sana sini saya kira wajar ya nanti untuk perbaikan ke depannya. Oke, karena nanti pada waktu ujian saya akan coba buat soal sehingga ya fungsi yang umum kita gunakan dalam akuntansi, VLOOKUP, kemudian if itu bisa lebih intensif diterapkan ya. Oke, saya kira demikian saya hari ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Yuk. Terima kasih, Iya, Pak. bye-bye. Bye-bye.